Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang implikasi pembelajaran tematik dengan dosen pengampu Ibu Reni Sulistina MPD. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Novita Fitriani, Nilam Cahyatul Mahmudah, Haniatul Rizkia, Fitria Ratnasari, Retna Puji Lestari, dan saya Intan Imro Alicia Fatmawati. Berikut paparan yang akan kami sampaikan. Poin A. Implikasi bagi guru. Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif, baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi anak, juga dalam memilih kompetensi dan berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalamannya kepada siswa. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Dengan tema diharapkan akan memberikan banyak keuntungan, di antaranya. Yang pertama, siswa mudah memusatkan pada suatu perhatian tertentu. Contoh tematik di sekolah TK atau PAUD yaitu dengan tematik rekreasi, api, air, udara, dan alat komunikasi pekerjaan. Di dalam buku tematik tersebut memiliki kade-kade dan subtema. Yang kedua, siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan beberapa kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama. Yang ketiga, pemahaman terhadap materi pengajaran lebih mendalam dan berkesan. Yang keempat, kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan masa pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. Yang ketiga, siswa mampu lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena belajar disajikan dalam konteks tema yang jelas. Yang keenam, siswa lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi nyata untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam satu mata pelajaran sekaligus mempelajari masa belajar lainnya. Yang ketujuh, guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara tematik dapat dipersiapkan sekaligus diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan. Waktu selebihnya dapat digunakan untuk kegiatan remedial, pemantapan, atau pengayakan. Guru adalah seorang pengajar ilmu dalam bahasa Indonesia. Guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Guru adalah formal sekolah, bertugas membelajarkan peserta didiknya sehingga memperoleh berbagai pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap yang semakin sempurna. Jadi, itu suatu jabatan. Jadi itu guru suatu jabatan memperlakukan keahliannya khusus sebagai guru. Guru itu tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang. Guru harus mengerti tahap pembelajaran tematik. Tahap pembelajaran tematik A. Perencanaan Perancangan adalah menyusun langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan tersebut dapat disusun berdasarkan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan pembuat perencanaan. Mengingat perencanaan sangat menentukan keberhasilan suatu pembelajaran tematik, maka perencanaan yang dibuat dalam
rangka pelaksanaan pembelajaran tematik harus sebaik mungkin. Oleh karena itu, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan merancang pembelajaran tematik. Yang pertama, pelajari kompetensi dasar pada kelas dan semester yang sama dari mata pelajaran. Yang kedua, menetapkan tema-tema, kemudian mengidentifikasi kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran yang cocok dengan tema yang dipilih. Yang ketiga, buatlah matriks hubungan kompleks dasar dengan tema. Yang keempat, buatlah pemetaan pembelajaran tematik. Yang kelima, susunlah silabus dan rencana pembelajaran berdasarkan matriks atau topik pembelajaran tematik. B. Pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran tematik adalah proses yang diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu agar pelaksanaan mencapai hasil yang diharapkan. Pada intinya, guru melaksanakan pembelajaran yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan pembelajaran tematik dilakukan setiap hari. Pelaksanaan pembelajaran ada 3 tahapan kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan ini dilakukan terutama untuk menciptakan susunan awal pembelajaran untuk mendorong peserta didik memfokuskan dirinya agar mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Sifat dari kegiatan pembukaan adalah kegiatan untuk pemanasan. Pada tahap ini dapat dilakukan penggalian terhadap pengalaman peserta didik tentang tema yang disajikan. Beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan adalah bercerita, kegiatan fisik atau jasmani, dan menyanyi. Kegiatan ini difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan belajar, tulis, dan hitung. C. Evaluasi pembelajaran tematik. Secara umum, evaluasi pembelajaran adalah penilaian atau penafsiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan siswa ke arah tujuan yang telah diterapkan. Evaluasi bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian yang akan mengukur sampai meningkatkan kemampuan dan keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan pelajaran. Evaluasi pembelajaran tematik difokuskan pada evaluasi proses dan hasil. Evaluasi diarahkan pada tingkat ketertiban, minat, dan semangat peserta didik dalam proses pembelajaran, sedangkan evaluasi hasil lebih diarahkan pada tingkat pemahaman dan penyajian peserta didik terhadap substansi materi dan manfaatnya bagi kehidupan peserta didik sehari-hari, sehingga dapat dipahami bahwa evaluasi dalam pembelajaran tematik adalah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkata, berkesinambungan, dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik. Kelemahan pembelajaran tematik. Yang pertama, menurut peran guru yang memiliki pengetahuan dan wawasan luas, kreativitas tinggi, keterampilan, kepercayaan diri, dan etos akademik yang tinggi, dan berani untuk mengemas dan mengembangkan materi. Yang kedua, dalam pengembangan kreativitas akademik menuntut kemampuan belajar siswa yang baik dalam aspek inteligensi. Yang ketiga, pembelajaran tematik memerlukan sarana dan sumber informasi yang cukup banyak dan berguna untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan yang diperlukan. Yang keempat, memerlukan jenis kurikulum yang terbuka untuk pengembangannya. Yang kelima, pembelajaran tematik memerlukan sistem penilaian dan pengukuran. Pengukuran itu ada objek, indikator, dan prosedur.
yang terpadu. Yang keenam, pembelajaran tematik tidak mengutamakan salah satu atau lebih mata pelajaran dalam proses pembelajaran. Kelebihannya pembelajaran tematik yaitu yang pertama ada tersedianya waktu lebih banyak untuk pembelajaran materi pelajaran yang tidak dibatasi oleh jam pelajaran, melainkan dapat dilanjutkan sepanjang hari, mencakup berbagai mata pelajaran. Yang kedua, hubungan antar mata pelajaran dan topik dapat diajarkan secara logis dan alami. Yang ketiga, dapat ditunjuk bahwa belajar merupakan kegiatan kontinu, tidak terbatas pada buku paket, jam pelajaran, atau bahkan 4 dinding kelas. Guru dapat membantu siswa memperluas kesempatan belajar ke berbagai aspek kehidupan. 4. Guru bebas membantu siswa melihat masalah, situasi, atau topik dari berbagai sudut pandang. Yang kelima, pengembangan masyarakat belajar terfasilitasi, penekanan pada kompetisi bisa dikurangi dan diganti dengan kerjasama dan kolaborasi. B. Implikasi bagi siswa. Siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk bekerja baik secara individual, pasangan, kelompok kecil, ataupun klasikal. Siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi, misalnya melakukan diskusi kelompok, mengadakan penelitian sederhana, dan pemecahan masalah. Kemudian, bagaimana sih implikasi prinsip belajar bagi siswa? Yang pertama, perhatian dan motivasi. Siswa dituntut untuk memberikan perhatian terhadap semua rangsangan yang mengarah ke arah tujuan belajar. Adanya tuntutan untuk selalu memberikan perhatian ini menyebabkan siswa harus bangkitkan perhatiannya kepada segala pesan yang dipelajarinya. Yang kedua, keaktifan. Berwujud perilaku-perilaku seperti mencari sumber informasi yang dibutuhkan, menganalisis hasil percobaan, ingin tahu hasil dari percobaan, karya tulis, membuat clipping, dan lain sebagainya. Yang ketiga, keterlibatan langsung atau pengalaman. Dengan keterlibatan langsung ini secara logis akan menyebabkan siswa memperoleh pengalaman. Dan yang keempat, pengulangan. Kesadaran siswa untuk bersedia mengerjakan latihan-latihan yang berulang untuk satu macam permasalahan. Dan semoga siswa tidak merasa bosan dalam melakukan pengulangan. Karena apa? Pengulangan di sini adalah pengasahan apa yang telah mereka pelajari selama ini. Kemudian yang kelima, tantangan. Tuntutan yang dimiliki dan kesadaran pada siswa akan adanya kebutuhan untuk selalu memperoleh, memproses, dan mengolah pesan. Siswa juga harus memiliki keingintahuan yang dihadapi. Yang keenam, balikan atau penguatan. Segera mencocokkan jawaban dengan kunci jawaban dan menerima kenyataan terhadap nilai yang dicapai. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, perbedaan individual. Menentukan tempat duduk di kelas, menyusun jadwal pelajaran. Jelaskan bagian yang C, yaitu implikasi terhadap sarana, prasarana, sumber belajar, dan media. Yaitu ada 3. Yang pertama, pendekatan tematik menekankan pada siswa baik secara individual maupun kelompok untuk aktif dalam mencari, menggali, dan menemukan konsep-konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Maka perlu adanya sarana dan prasarana belajar. Dan yang kedua, pembelajaran perlu memanfaatkan dari berbagai sumber belajar baik yang sifatnya didesain secara khusus untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran atau by design, atau sumber belajar yang terdiri di lingkungan guna dimanfaatkan atau by utilization, agar berbagai sumber belajar ini dapat dikelola dengan baik. Masing-masing sekolah atau rayon sekolah dapat mendirikan suatu pusat sumber belajar atau Learning Resource Center yang merupakan suatu tempat yang dirancang secara khusus untuk pelaksanaan aktivitas terorganisir dalam mendesain, mengembangkan,
memanfaatkan, mengelola, mengevaluasi, dan meneliti berbagai sumber yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien penerapan pembelajaran tematik. Dan yang ketiga, pembelajaran juga perlu mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi sehingga dapat membentuk siswa untuk memahami konsep-konsep yang abstrak. Dan media tersebut dapat digunakan dalam kegiatan belajar sebagai pengganti dari objek-objek yang terlalu berbahaya atau sukar didapat, objek yang terlalu besar atau terlalu kecil. Penggunaan media ini dapat divariasikan ke dalam penggunaan media visual, media audio, atau media audiovisual. Selanjutnya, implikasi terhadap pengaturan ruangan. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik, perlu dilakukan pengaturan ruang kelas agar terjadi pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau pakem. Pengaturan ruang kelas tersebut meliputi pengaturan meja, kursi, lemari, perabotan kelas, alat, media, atau sumber belajar lainnya yang ada di kelas. Diatur dengan fleksibel atau mudah diubah-ubah, disesuaikan dengan tuntunan strategi pembelajaran yang akan digunakan. Penataan lingkungan belajar merupakan penataan lingkungan fisik, baik di dalam maupun di luar ruangan. Penataan lingkungan termasuk sesuai aksesoris yang digunakan baik di dalam maupun di luar ruangan, seperti bentuk dan ukuran ruang, pola pemasangan lantai, warna dan hiasan dinding, bahan dan ukuran membelayer, bentuk, warna, ukuran jumlah, dan bahan berbagai alat main yang digunakan sesuai dengan perencanaan. Fungsinya menata lingkungan belajar anak sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan lingkungan fisik yang aman, nyaman, menarik, dan didesain sesuai dengan perencanaan sehingga mendorong anak untuk mengoptimalkan perkembangannya. Yang kedua, mendukung anak untuk mandiri, bersosialisasi, dan menyelesaikan masalah. Prinsip yang harus diperhatikan dalam menata lingkungan belajar khususnya untuk PAUD. Yang pertama, membuat anak merasa aman. Yang kedua, membuat anak merasa nyaman. Yang ketiga, mendorong anak untuk mendapat bereksplorasi. Yang keempat, mendukung anak untuk dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kelima, sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Yang keenam, memperhatikan karakteristik anak, kemampuan anak, latar belakang keluarga, lingkungan bermain, dan budaya setempat. Yang ketujuh, lingkungan main yang ditata dapat membantu anak memperkirakan berbagai kegiatan yang akan dilakukan, baik pelaksanaannya atau kelompok atau individu, maupun tempat alat main yang dibutuhkan. Yang kedelapan, mengembangkan kemandirian. Mengembangkan kemandirian lingkungan yang ditata dengan rapi. Semua mainan yang boleh digunakan anak ditata dalam rak yang terjangkau anak, membuat anak dapat secara mandiri mengambil dan menyimpan kembali tanpa harus minta tolong pendidik. Apabila di satuan PAUD menerima anak berkebutuhan khusus dengan kursi roda, RAM harus tersedia, rak harus tersedia agar anak bisa mengakses lingkungan tanpa harus tergantung pada orang lain. Yang kesembilan, mengembangkan kepercayaan diri anak. Lingkungan yang ditata sesuai dengan kondisi anak dapat membangun kepercayaan diri anak bahwa mereka mampu melakukannya. Lingkungan yang penuh tantangan tetapi aman dilakukan anak mendorong anak untuk mencari jalan keluar untuk mengatasi setiap tantangan yang ada. Hal ini membutuhkan kreativitas dan sikap pantang menyerah. Yang ke-10, mengembangkan keterampilan motorik. Mengembangkan keterampilan motorik halus, koordinasi tangan mata, keterampilan sosial,
keaksaraan awal, sains dan teknologi, kemampuan matematika, serta kemampuan berkomunikasi. Implementasi terhadap pengaturan ruangan. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik perlu melakukan pengaturan ruangan agar suasana lebih menyenangkan. Pengaturan ruangan tersebut meliputi 1. Ruangan perlu ditata dengan tema yang sedang dilaksanakan. Yang kedua, susunan bangku peserta didik dapat berubah-ubah sesuai dengan keperluan pembelajaran yang sedang berlangsung. 3. Peserta didik tidak selalu duduk di kursi tetap, tetapi dapat duduk di tikar atau karpet. Yang keempat, kegiatan baiknya dilakukan secara bervariasi, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kelima, dinding kelas dapat dimanfaatkan untuk memajang hasil karya peserta didik dan dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Yang terakhir, yaitu yang keenam, alat, sarana, dan sumber belajar hendaknya dikelola agar memudahkan peserta didik untuk menggunakan dan menyimpannya kembali. Implikasi terhadap pemilihan metode. Sesuai karakteristik pembelajaran tematik, maka dalam pembelajaran perlu diadakannya variasi kegiatan belajar dengan menggunakan multimetode. Misalnya, metode percobaan, metode tanya jawab, metode bermain peran, dan metode demonstrasi. Contoh dari metode percobaan adalah anak diajak untuk bermain dalam mengenal rasa. Jadi sebagai guru kita harus mempersiapkan apa yang digunakan dalam percobaan. Semisal ada gula sebagai rasa manis, ada garam sebagai rasa asin, dan bisa juga dengan jeruk sebagai rasa asam. Contoh metode bermain peran. Anak bisa diajak untuk bermain masak-masakan. Semisalnya, anak akan menjadi koki dan orang tua bisa menjadi pembeli untuk membeli makanan anak tersebut. Atau bisa juga bermain dengan dokter-dokteran. Anak dijadikan dokter dan orang tua dijadikan sebagai pasien. Contoh dari metode tanya jawab. Guru dapat menanyakan gambar apa ini, dan si anak tersebut dapat berpikir secara spontan dan langsung menjawab, itu gambar gajah atau itu gambar yang lainnya. Contoh dari metode demonstrasi. Guru memperlihatkan cara menggosok gigi dengan baik dan benar. Dan guru memberi wawasan terhadap anak, setiap mandi atau sebelum tidur kita harus menggosok gigi agar gigi kita bersih dan tidak berlubang, karena gigi yang berlubang dapat menyebabkan sakit gigi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.